Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang meneroka visualisasi. Manusia memiliki naluri untuk menyampaikan gagasan dalam bentuk visual. Sejarah telah membuktikan bahwa manusia lebih dahulu mengenal simbol atau gambar untuk mengomunikasikan gagasan kepada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa manusia merupakan makhluk yang akan lebih cepat mencerna makna melalui rangsangan visual daripada tulisan. Penyampaian ide secara visual meliputi animasi 2D dan animasi 3D. Bentuk informasi 2D yang statis atau tidak bergerak disebut dengan infografik, sedangkan yang dinamis atau bergerak berbentuk animasi teks dan gambar disebut motion grafik. Perkembangan teknologi saat ini telah mengubah cara menyampaikan gagasan visual menjadi sangat menarik. Sebagai contoh adalah visualisasi video iklan dengan teknik animasi. Animasi 3D merupakan teknik yang populer untuk memvisualkan gagasan atau informasi lainnya. Pada umumnya, animasi 3D dibuat untuk membuat film animasi cerita. Dalam kaitannya dengan simulasi visual dalam mata pelajaran simulasi digital, animasi 3D difokuskan pada visualisasi objek. Gambar di bawah ini adalah hasil cuplikan gambar dari contoh video visual 3D tentang proses kerja kopling. Video tersebut mampu menvisualkan proses kerja mesin dengan bentuk visualisasi animasi. Dan konsep visual 3D berfungsi sebagai media untuk mengomunikasikan gagasan atau konsep dalam bentuk simulasi dalam format digital. Bentuk konsep visual biasa kita temukan pada iklan, presentasi, produk, dan visual guide atau aturan pakai. Peran konsep visual ini sangat membantu memperjelas pemahaman penerima informasi. Lanjut, pada penerapan visual guide biasa ditemukan dalam pembuatan tutorial atau proses kerja suatu alat dan bagaimana penggunaan serta perawatannya. Kemajuan teknologi gerak animasi 3D yang biasa disebut dengan visualisasi 3D mendukung tampilan untuk menjelaskan suatu kejadian atau proses secara lebih nyata dan rinci. Era digital saat ini menuntut konten yang lebih dari hanya sekedar sebuah teks dan gambar grafik 2D. Hal ini didukung oleh software pembuat animasi 3D yang sangat beragam. Perangkat elektronik sudah mampu membaca bahan ajar digital seperti e-book dengan ekstensi format file atau electronic publication yang di dalamnya tidak hanya teks dan gambar melainkan juga mampu membaca format video. Dalam hal ini simulasi visual 3D dapat melengkapi konten pembelajaran menjadi lebih menarik. Uraian yang lebih lengkap tentang pembuatan buku digital akan ada jumpai pada semester 2. Lanjut ke bentuk visualisasi. Visualisasi 2D. Visualisasi 2D terbagi atas visualisasi statis atau tak bergerak, biasanya dalam bentuk gambar, dan visualisasi dinamis atau bergerak biasanya dalam bentuk animasi. 1. Visualisasi statis. Visualisasi statis adalah visualisasi tak bergerak. Bentuk visual ini biasanya digunakan untuk infografis seperti poster, pamflet, dan flyer. Fungsi dari visualisasi statis adalah sebagai alat komunikasi dalam media cetak yang bersifat statis atau non-animasi. 2. Visualisasi dinamis. Visualisasi dinamis adalah visualisasi berbentuk animasi 2D yang biasa disebut motion grafik dan presentasi video. Visualisasi ini terdapat pada web, videotron, dan iklan televisi. Fungsi visualisasi dinamis lebih ekspresif karena memungkinkan memberikan informasi dengan efek animasi yang lebih baik.
B. Visualisasi 3D. Visualisasi 3D adalah visualisasi animasi dengan menggunakan software pengolah animasi 3D. Secara tampilan visual lebih realis dan dapat diberikan cerita sesuai dengan tiruan benda nyata. Visualisasi 3D biasanya berupa animasi yang menceritakan proses kerja. Lanjut ketiga yaitu visualisasi simulasi digital. A. Presentasi video. Presentasi video adalah cara untuk mengomunikasikan gagasan melalui bentuk video. Presentasi video dapat menampilkan cara kerja sebuah produk, proses dari pekerjaan atau proses jasa dalam mengomunikasikan gagasan dalam bentuk video. Haruslah bersifat sederhana mengerti oleh penerima informasi. Proses dalam pembuatan presentasi video dimulai dari pencarian, pembuatan sinopsis, pembuatan naskah, pengambilan gambar atau syuting, dan penyuntingan gambar. Proses ini biasa dinamakan proses praproduksi, proses produksi, dan proses pasca produksi. Adapun prosesnya terdiri atas pengambilan gambar yang dilakukan dengan kamera video, baik yang terpasang pada telepon genggam atau perkakas elektronik atau gadget lainnya, maupun pada kamera khusus untuk perekam video termasuk camcorder. Selain menggunakan perangkat pengambil gambar dengan perkakas elektronik atau gadget, Anda juga dapat menggunakan screen recording. Screen recording adalah pengambilan gambar dari layar komputer dengan menggunakan aplikasi rekam layar dan ditambahkan penggunaan lensa yang terpasang pada laptop atau webcam yang sengaja dipasang untuk perekaman gambar. Setelah mendapatkan hasil rekaman, maka gambar akan diedit, disatukan, ditambah, atau jika ada dengan teks, audio, dan animasi. Proses penyuntingan akan menggunakan Windows Movie Maker. B. Simulasi visual. Simulasi visual adalah 3D visualization atau video animasi 3D, merupakan upaya mewujudkan gagasan secara visual atau memvisualkan gagasan guna memecahkan suatu masalah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Proses ini menjadi penting ketika gagasan tersebut belum pernah terwujud sehingga tidak dapat dilakukan pengambilan gambar dengan video. Sebagai contoh, pengembang pemukiman menjual rumah atau apartemen hanya dalam bentuk gambar atau animasi. Rumah atau apartemen itu sendiri belum terwujud, belum ada atau belum dibangun. Kemampuan pengembang pemukiman tersebut memvisualkan materi informasi telah menjadi sarana komunikasi yang lebih mudah tersampaikan dan dicerna. Guna menguasai proses pembuatan animasi 2D dan 3D secara tuntas, Anda dapat mengajarinya pada program studi multimedia untuk kepentingan pembelajaran simulasi digital. Bagi semua siswa yang tersebar pada berbagai bidang keahlian di SMK, dipilih animasi 3D sebagai materi pembelajaran kompetensi simulasi visual. Proses pembuatan animasi 3D terdiri atas proses menemukan ide, gambar, pemodelan, tekstur, menganimasikan, dan rendering. Software pengolah animasi 3D yang dapat digunakan membuat simulasi visual tersedia beragam, antara lain 3ds Max, Cinema 4D, Maya, Blender. Simulasi visual menggunakan software Blender karena merupakan freeware dengan file instalasi yang tidak besar. Blender dapat dijalankan menggunakan sistem operasi Linux, Windows, dan Mac. Sebagai visualisasi 3D, simulasi visual hanya memvisualkan objek benda yang akan dikomunikasikan. Hasil visualisasi dapat berdiri sendiri sebagai penjelas atau ilustrasi animasi dari bagian buku digital atau pendukung presentasi video pada bagian yang tidak dapat dikasatmatakan, tidak dapat diwujudkan secara nyata. Rangkuman yang dari materi ini yaitu manusia merupakan makhluk visual yang akan lebih cepat mencerna makna
melalui visual daripada tulisan. 2. Visualisasi statis adalah visualisasi tak bergerak. Bentuk visual ini biasanya untuk infografis seperti poster, pamflet, dan flyer. Visualisasi dinamis adalah visualisasi berbentuk animasi 2D yang biasa disebut motion grafik dan presentasi video. Visualisasi ini terdapat pada web, Videotron, beriklan televisi. 3. Visualisasi 3D. Pada visualisasi animasi dengan menggunakan perangkat lunak, pengolah animasi 3D secara tampilan visual lebih realis dan dapat diberikan cerita sesuai dengan tiuran benda nyata. Visualisasi 3D biasanya berupa animasi yang menceritakan proses kerja. Yang keempat, presentasi video adalah bentuk dari komunikasi gagasan melalui bentuk video. 5. Simulasi visual adalah visualisasi 3D atau video animasi 3D yang mewujudkan gagasan secara visual untuk memecahkan suatu masalah yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau pemesan. Sekian dari saya, terima kasih.